Pemirsa, kita lanjutkan dialog siang hari ini. Kita masih terhubung dengan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional atau BNN, Irjen Pol Purnawirawan Armadepari, dan juga sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Sebelum saya ke Pak Imam kembali, saya ingin ke Pak Arman. Pak Arman, kalau di segmen sebelumnya, tadi kata Pak Imam bahwa perlu adanya mapping pemetaan klaster seperti itu agar mungkin fokus penanganannya ini menjadi lebih optimal. Apakah sebetulnya pemetaan atau mapping ini belum dilakukan atau mungkin sudah dilakukan tapi bisa dibilang belum maksimal sejauh ini? Iya, kalau mapping tentu saja kita sudah lakukan dan mapping itu kan tidak statis. Artinya tidak sekali mapping terus itu berlaku untuk setiap waktu, setiap zaman, apalagi seperti sekarang pada saat pandemi COVID ini. Ada beberapa mapping yang kita lakukan, tidak hanya satu, bagaimana kita memetakan para pengguna atau penyalahguna narkoba. Ya, itu salah satu. Di mana titik rawannya, di mana paling banyak pengguna narkoba, dan juga mapping yang kita perlukan itu di mana tempat-tempat yang harus kita awasi. Itu juga merupakan satu mapping terkait dengan supply. Nah, itu di perbatasan-perbatasan kita, laut misalnya. Dan tidak semua laut memang, tidak semua pantai. Di airport, di perbatasan darat. Nah, itu juga salah satu mapping. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa perlu juga kita tracing, saya kira ini memang sangat perlu sekali. Ya, seperti dilakukan oleh Satgas pandemi COVID sekarang. Tetapi saya kira ini memang belum bisa kita laksanakan. Mengapa? Nah, salah satu, ya ini bukan merupakan alasan, tetapi mungkin kita tidak pada tahu atau masyarakat belum dapat informasi yang benar bahwa Badan Narkotika Kabupaten dan Kota kita ini baru ada 70-an dari sekian ratus. Nah, itu salah satu kelemahan kita, sehingga kalau tadi dibuat mapping secara keseluruhan, ini memang masih belum kita bisa lakukan secara keseluruhan seperti atau mencontoh mapping yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 sekarang. Kemudian terkait dengan peraturan regulasi, terutama undang-undang. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu, kalau boleh saya katakan, itu adalah salah satu hukuman atau undang-undang yang terkeras di dunia. Karena kita menerapkan hukuman mati di sana. Dan itu dilaksanakan, bukan tidak dilaksanakan. Cuma sekarang konsistensinya, implementasinya, apakah itu sudah dilaksanakan atau belum? Di sana disebutkan, dan sudah banyak yang nunggu nih, Pak Imam, mereka itu nunggu untuk kapan saya dihukum mati. Tapi sampai sekarang tidak. Berapa banyak? Nah, kalau kita memang konsisten bertindak keras, itu kan hukum kita, undang-undang kita. Mari kita lakukan. Karena itu adalah hukum positif. Apapun alasannya, kita harus menghargai hukum di negeri kita sendiri. Nah, bandingkan dengan negara-negara tetangga. Katakan Malaysia misalnya. Singapura misalnya, China, kalau memang sudah diputuskan bahwa yang bersangkutan mendapat pidana mati, lakukan itu, jangan terlalu lama. Justru terlalu lama itu melanggar hak asasi karena nunggu tidak ada kepastian. Padahal salah satu bentuk keadilan itu adalah mendapatkan kepastian hukum. Oke, Pak Arman, maaf saya potong. Berarti bisa dikatakan bahwa meningkatnya penggunaan narkoba begitu di masa pandemi. Kita bukan hanya berbicara soal di masa pandemi, tapi juga akhir-akhir ini. Apakah itu karena implementasi undang-undang narkotika yang tidak konsisten dan implementasinya mungkin kurang, ataukah ada faktor lain? Kenapa ini malah makin meningkat?
Ya, kalau kita berbicara masalah narkotika, ini kan bukan hanya terjadi di Indonesia, ya. Dan kalau kita boleh berbicara dan tidak membandingkan dengan COVID-19 sekarang, ini narkoba ini kan pandemi sudah berpuluh-puluh tahun. Penyakit di tengah masyarakat kita yang dari dulu tidak terselesaikan. Iya, nggak selesai-selesai ya Pak ya. Dan kalau sudah melanda seluruh dunia, memang namanya itu pandemi. Oke, Nah, ini penyakit yang sebenarnya pandemi. Nah, artinya saya bilang tadi, mengapa itu bisa terjadi? Karena apa? Karena itu hanya diserahkan kepada penegak hukum. Kepolisian, BNN, ada sekarang ikut dari Bea Cukai, dari TNI, tapi itu kan hanya dalam bidang pemberantasan. Menghentikan supply. Dalam rangka penegakan hukum, mencari, menangkap, menyita, memproses. Lalu kita ini kemana? Pak Profesor Imam, kita kemana? Masyarakat kita kemana? Masyarakat yang mestinya membentengi diri, tadi disampaikan, saya tertarik tadi. Bagaimana ketangguhan masyarakat kita ini untuk membentengi dirinya? Nah, ini yang sangat penting sekali. Bagaimana kita memberikan imunitas. Nah, itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama. Keterlibatan semua tokoh-tokoh masyarakat, dari orang tua, pendidik, para alim ulama, ya semua harus ikut terlibat di dalamnya. Sebab apa? Mengapa ini terus naik? Yaitu tadi, demand-nya tinggi. Yang mau, yang ingin membeli dengan harga berapapun banyak. Ya. Nah, kalau banyak yang mau membeli, yang namanya sindikat tadi itu Pak Imam, berapapun Bapak pesan itu akan disuplai dengan senang hati. Nah, dengan senang hati mereka mensuplai. Nah, tetapi apa yang terjadi? Uangnya keluar dari negara kita, capital flight, banyak itu loh. Tetapi yang diganti ke negara kita ini adalah racun. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Begitu. Oke, Pak Imam, kalau melihat mencermati tadi statement atau pernyataan dari Pak Arman, sebetulnya yang diperlukan adalah ketangguhan masyarakat untuk membentengi diri, tidak menggunakan narkoba. Apakah Anda melihat bahwa itu satu-satunya faktor agar tadi Pak Arman katakan ini pandemi narkotika ini bisa cepat selesai paling tidak, atau paling tidak berkurang? Jadi ada hal-hal yang terkait dengan upaya-upaya preventif. Tentu ketangguhan itu menjadi sangat penting. Ya. Dan kita banyak belajar nih dengan adanya COVID ini, isu ketangguhan komunitas itu menjadi mencuat ya. Nah, tinggal memang keterlibatan komunitas itu kan, komunitas pendidikan, komunitas keagamaan, komunitas jejaring orang tua, itu semuanya harus dihimpun dan itu memerlukan keahlian, kecermatan, dan juga dukungan biaya untuk membangkitkan itu semua. Tetapi saya kira social capital kita, bayangkan lembaga-lembaga keagamaan, ya, mulai dari masjid, gereja, organisasi sosial, itu banyak sekali sebetulnya yang bisa digerakkan. Tetapi saya belum melihat ya itu digarap secara serius. Nah, yang kedua, upaya-upaya yang sifatnya represif ya. Saya terkesan dengan misalnya satuan tugas Densus 88 misalnya, ya, metode penelusuran yang dilakukan oleh kepolisian Densus 88. Itu teroris bisa itu dilacak dengan jaringan-jaringannya. Nah, jadi nanti menurut saya kalau seandainya dimungkinkan metodologi untuk menangkap jaringan-jaringan pengedar dan cukongnya, ya, itu betul-betul dilakukan secara serius. Ya, mulai dari, karena ini jaringan itu lebih luas dari hanya sekedar klaster COVID ya, tetapi kecermatan untuk menelisik, untuk menganalisa, untuk mengikuti bagaimana gerak-gerak jaringan, itu memang BNN memerlukan mitra ya dari banyak pihak ya, mulai dari ahli-ahli digital ya, jejaring digital,
sampai ke ahli-ahli melibatkan masyarakat untuk mendeteksi itu semua. Dan pemukulnya seperti Densus 88 gitu, pemukul pengedar dan cukong narkoba itu saya kira kalau itu ditingkatkan ya, dan kemudian di mana-mana pemukulannya terjadi, itu akan bisa seefektif ya selama ini yang ada. Jadi memang saya tidak tahu kondisi anggarannya BNN dibanding dengan dengan Densus ya, tapi saya kira di kalangan unit-unit kepolisian bisa saling bahu-membahu untuk membantu. Oke, Pak Imam, itu dari sisi penanganannya BNN, polisi, dan juga sejumlah stakeholder terkait untuk penanganan narkotika. Tapi kalau dari sisi masyarakat, Pak Imam, sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Bagaimana cara masyarakat untuk membentengi diri, Pak Imam? Khususnya kan di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin ada PHK, kemudian juga PJJ, kemudian work from home. Rasanya tuh butuh sesuatu untuk memboost energi atau semangat begitu. Dan akhirnya mengambil jalan pintas. Jadi saya menduga ya bahwa dengan mapping yang sudah dilakukan dan sekarang sedang dilakukan, kalau metodologinya itu sangat tajam, itu bisa mengindikasikan bukan hanya wilayah, tetapi sebetulnya yang lebih tertarik saya adalah jejaring. Jejaring, cukong, pengedar itu saya kira tidak secanggih-canggih amat lah. Dia bisa dideteksi. Nah, kalau para petugas ya berkolaborasi dengan banyak pihak lah ya, kemudian mendeteksi tentang jejaring-jejaring itu, dan kemudian pemerintah serius ya membiayai untuk penelusuran ya, yang tracing tadi, ya, tracing jejaring pengedar narkoba. Saya kira para cukong akan berpikir ulang untuk berani melakukan. Dan artis-artis ya misalnya, itu udah berkali-kali mendengar di wilayah artis ada pecandu di situ. Pasti di situ ada jaringannya. Nah, terus kemarin dengan adanya kepolisian ikut kemarin ini terkena gitu kan. Wah, itu kan cepat sekali ya, langsung dilakukan upaya-upaya. Nah, kalau ini yang berkali-kali kambuhan di kalangan klaster artis terjadi, nah ini saya kira kalau perlu diangkut semua lah teman-temannya yang ikut terlibat membiarkan gitu. Jadi harus ada upaya-upaya keras sehingga artis yang terlibat berdampingan dengan orang-orang yang menjadi pengedar ya. Saya lebih menekankan kepada pengedar dan cukong. Karena kalau pengguna itu bisa saja itu korban ya. Oleh karena itu kalau jejaring pengedar dan cukong itu bisa dideteksi di mana-mana dan diekspos tanpa ampun, jangan kasih kesempatan orang ini terus bergerak, saya kira akan ada efek yang luar biasa. Memang membutuhkan teamwork, leadership yang luar biasa untuk menjadikan ini sebagai sebuah gerakan yang memiliki makna. Oke, baik Pak Arman dan juga Pak Imam, kita masih ada satu segmen terakhir, kita akan lanjutkan usai jeda, pemirsa tetaplah di Live Talk.